Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis SWOT dan Pengambilan Keputusan yang disusun oleh 1. Wartiningsih, 2. Della Atasindi. Definisi SWOT. SWOT adalah singkatan dari strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman, di mana SWOT ini dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi profit dan non-profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif. Melakukan analisis SWOT artinya Anda diajarkan untuk masuk dalam analisis diri secara komprehensif. Dengan begitu, Anda akan menjadi lebih mengenal diri serta pribadi yang dimiliki untuk lebih jauh menempatkan kajian secara strategis. Sebagaimana ditegaskan oleh Stephen P. Robbins dan Mary Coulter bahwa dengan meluangkan waktu untuk mengidentifikasi apa yang penting secara pribadi, Anda dapat menyusun sebuah rencana strategis dan menjamin bahwa rencana itu dilaksanakan secara efektif hingga Anda puas. Persoalan di banyak orang adalah keinginan yang kurang dalam meluangkan waktu untuk keperluan tersebut. Kondisi seperti ini menyebabkan orang tersebut bekerja dan membangun karir tidak dalam tatanan konseptual yang sistematis, namun lebih bersifat alamiah atau natural. Oleh karena itu, salah satu solusi konstruksi yang harus dilakukan dalam personal SWOT analisis adalah dengan membuat daftar penilaian pribadi dari 4 posisi tersebut, serta pendampingnya dengan pertanyaan dan jawaban yang realistis. Analisis SWOT dan pengambilan keputusan. Dalam usaha mendukung pengambilan keputusan, maka analisis SWOT memiliki peran besar di dalamnya. Berbagai kalangan akademis, birokrat hingga praktisi bisnis telah mempercayai jika analisis dengan mempergunakan perspektif SWOT telah dianggap memiliki keunggulannya. Kita bisa memberikan peta kondisi terhadap keadaan yang terjadi berdasarkan realita yang ada, serta lebih jauh mampu memberikan penegasan terhadap keputusan yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, secara umum ada beberapa kegunaan dengan dipergunakannya analisis SWOT dalam mendukung manajemen pengambilan keputusan, yaitu 1. Mampu memberikan gambaran suatu organisasi dari 4 sudut dimensi, yaitu strengths atau kekuatan, dan weakness, kelemahan, serta opportunities, peluang, dan threats, ancaman, sehingga pengambilan keputusan bisa melihat dari 4 dimensi ini secara lebih komprehensif. 2. Dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan rencana keputusan jangka panjang. 3. Mampu memberikan pemahaman kepada para stakeholder yang berkeinginan menaruh simpati bahkan bergabung dengan perusahaan dalam suatu ikatan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang terakhir, dapat dijadikan penilaian secara rutin dalam melihat progress report dari setiap keputusan yang telah dibuat selama ini. Tujuan penerapan SWOT di perusahaan. Penerapan SWOT pada suatu perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus, sehingga dengan penempatan analisis SWOT tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai bandingan pikir dari berbagai sudut pandang, baik dari segi kekuatan dan kelemahan beserta peluang dan ancaman yang mungkin bisa terjadi di masa-masa yang akan datang. Konsep daur hidup produk dirujuk berdasarkan keadaan realita yang terjadi di pasar, bahwa konsumen memiliki tingkat kejenuhan dalam memakai suatu produk. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat gambar di bawah ini. Pada fase 1 adalah masa perkenalan suatu perusahaan dalam meluncurkan produknya ke pasaran.
Pada fase ini, konsumen mulai mengenal dan menilai kualitas dan kuantitas produk tersebut. Tahap ini juga sebagai tahap apresiasi konsumen terhadap suatu produk. Pada fase 2 adalah masa pertumbuhan pada saat produk yang diciptakan oleh perusahaan tersebut telah masuk ke pasaran dan mulai memiliki nilai perhatian lebih dari para publik. Dan publik sebagai konsumen mulai menyukai produk tersebut untuk diminati dalam artian telah mulai terbentuknya loyalitas produk pada beberapa konsumen dan ini akan terus berlanjut pada konsumen yang lainnya. Pada fase 3 adalah di mana produk perusahaan telah mencapai kematangan atau kedewasaan, yaitu produk perusahaan telah masuk ke setiap benak konsumen dan para konsumen telah mengenal produk tersebut memiliki kualitas dan nilai di pasaran. Contohnya, produk Indomie, produk Philips, air mineral Aqua, teh botol Socro, dan lain-lain. Pada fase 4 adalah masa penurunan penjualan suatu produk. Pada fase ini, konsumen sudah mulai merasa jenuh terhadap produk yang dipakainya, sehingga pada fase ini mengharuskan perusahaan melakukan berbagai antisipasi jika tidak menginginkan dampak itu semakin parah. Tingkat keparahan itu bisa mengakibatkan pada 1. Penurunan penjualan yang otomatis menyebabkan menurunnya pendapatan perusahaan. 2. Berdampaknya pada menurunnya nilai perusahaan di mata konsumen dan mitra bisnis. Solusi keputusan dalam mengatasi penurunan nilai produk. Adapun solusi keputusan yang dapat diberikan adalah 1. Melakukan kebijakan evaluasi secara menyeluruh terhadap beberapa produk yang telah diluncurkan ke pasaran. 2. Menarik kembali produk yang diperkirakan akan terus mengalami penurunan jual. 3. Penciptaan produk baru atau new product dengan model dan gaya yang berbeda, termasuk memberi nama baru pada produk bahkan lebih jauh dengan memberi logo baru jika itu diperlukan. 4. Mengantisipasi pasar dengan melakukan pembenahan manajemen secara lebih modern dan aspiratif guna menampung keluhan-keluhan yang timbul selama ini. 5. Menerapkan konsep baru atau new concept dalam bidang struktur modal seperti memperkecil utang dan menegaskan suatu kebijakan dalam utang bahwa utang hanya boleh diambil setelah dianalisis secara mendalam bahwa itu sanggup dibayar secara tepat waktu. 6. Melakukan training and education secara lebih profesional dengan maksud agar para karyawan menjadi lebih disiplin dan berdedikasi dalam bekerja dengan tujuan utama mencapai visi dan misi perusahaan. Yang ketujuh, pimpinan perusahaan dalam menyelesaikan setiap masalah adalah selalu menjunjung nilai-nilai profesionalisme dan sportivitas, serta membangun hubungan dengan para manajemen perusahaan dalam bentuk kekeluargaan, bukan cuma sekedar hubungan kerja antara atasan dan bawahan. Peran SWOT sebagai bagian analisis manajemen risiko dan hubungannya dengan pengambilan keputusan, di mana identifikasi risiko ini meliputi tentang bagaimana pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan, termasuk bentuk-bentuk risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan. Identifikasi ini dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat. Dan tahap-tahap selanjutnya meliputi menempatkan ukuran-ukuran risiko, menempatkan alternatif-alternatif, menganalisis setiap alternatif, memutuskan satu alternatif, melaksanakan alternatif yang dipilih, mengontrol alternatif yang dipilih tersebut, dan mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih. Untuk membuat analisis dengan mempergunakan SWOT dengan harapan memiliki nilai kelayakan yang tinggi, maka penempatan alat analisis tidak hanya dilakukan dengan melihat kondisi mikro dan makro dalam negeri saja, namun juga luar negeri. Saat ini negara Indonesia menganut sistem moneter mengembang yang terkendali dan menerapkan prinsip perdagangan internasional sebagai salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta berusaha kuat untuk mengundang masuknya investasi dari luar negeri
khususnya dalam bentuk direct investment. Adapun pengertian dari direct investment adalah mereka memiliki ketersediaan dana di mana dana tersebut dapat langsung dipergunakan dalam berinvestasi dengan membeli secara langsung aktiva keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik melalui para perantara atau berbagai cara lainnya. Sedangkan investasi tidak langsung adalah mereka yang memiliki kelebihan dana dapat melakukan keputusan investasi dengan tidak terlibat secara langsung atau pembelian aktiva keuangan cukup hanya dengan memegang dalam bentuk saham atau obligasi saja. Berikut adalah gambaran dari investasi langsung dan tidak langsung. Berdasarkan penjelasan dan pengertian dari direct investment dan indirect investment, maka selanjutnya perusahaan dapat menerapkan penggunaan modal SWOT sebagai penegasan keputusan jika ingin memilih salah satu dari dua bentuk investasi tersebut, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai suatu rekomendasi. Faktor eksternal dan internal dalam perspektif SWOT. Faktor eksternal, faktor ini memengaruhi terbentuknya peluang dan ancaman, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang memengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industri dan lingkungan bisnis makro, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. Sedangkan faktor internal, faktor ini memengaruhi terbentuknya kekuatan dan kelemahan, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut memengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan perusahaan. Berikut adalah gambaran faktor eksternal dan internal perusahaan dalam perspektif SWOT. Model analisis SWOT. 1. Menyusun dan menentukan faktor-faktor strategis eksternal dan internal suatu perusahaan. Menyusun dan menghitung nilai bobot, rating, dan skor untuk tabel eksternal dan internal dibuat dengan teknik skala sebagai berikut. A. Nilai bobot 1,00 sangat penting, 0,75 penting, 0,50 standar, 0,25 tidak penting, 0,10 sangat tidak penting. B. Rating nilai 5 sangat baik, 4 baik, 3 netral, 2 tidak baik, 1 sangat tidak baik. C. Skor nilai. Skor nilai dapat dihitung dengan menggunakan rumus skor nilai sama dengan bobot nilai dikali dengan rating nilai. Berikut adalah tabel format analisis SWOT untuk faktor internal dan eksternal. 2. Menganalisis dan menentukan keputusan strategis dengan pendekatan matriks SWOT. Berikut adalah tabelnya. Berikut adalah tabel dari metrik analisis SWOT. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.